Asisten pelatih timnas Vietnam Choi Won Kwon menegaskan timnas Vietnam butuh pemain licik jelang pertemuan melawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 akan menjadi panggung terakhir timnas Vietnam di tahun ini, seiring kegagalan demi kegagalan yang mereka raih. Mau tidak mau, timnas Vietnam memasang target tinggi di ajang tersebut selain agenda FIFA Matchday pada September dan Oktober 2024. Skuad terbaik pun dibutuhkan Kim Sang-sik sebagai pelatih baru yang bertugas menjaga marwah sepak bola negeri naga biru itu. Berbekal pemain peninggalan Park Hang-seo dan Pli Petrosie, Kim Sang-sik sempat susah payah membawa Vietnam menang atas Filipina di kandang dengan skor 3-2 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Setelahnya, Vietnam dibungkam Irak dengan skor 1-3 saat melawat ke Basra. Dua laga ini menjadi catatan buruk Kim Sang-sik sebagai pelatih baru Vietnam. Karena itu, Vietnam butuh memanggil pemain baru untuk memperkuat tim nasional mereka seiring habisnya kekuatan generasi sebelumnya. Kriteria pemain yang akan dipanggil pun dibeberkan. Hal ini diungkapkan Choi Won Kwon selaku asisten pelatih timnas Vietnam yang juga tangan kanan Kim Sang-sik. Menariknya, salah satu kriteria yang dibutuhkan Vietnam saat ini adalah pemain licik yang berposisi sebagai penyerang. Selain itu, Vietnam juga masih membutuhkan pemain dengan posisi bek tengah dengan postur tinggi dan pemain berposisi gelandang. Dari sudut pandang profesional staf pelatih, kami membutuhkan pemain untuk bermain sebagai bek tengah, badannya harus tinggi, dan pemain sebagai gelandang kanan teknis, serta striker. Pemain di posisi ini harus bisa bermain licik, ucap Choi Won Kwon. Tentunya menarik dinantikan striker licik seperti apa yang akan didapatkan timnas Vietnam nanti. Menurut laporan yang sama, Kim Sang-sik akan mengumpulkan para pemain pada 31 Agustus mendatang untuk persiapan FIFA Matchday. Sementara itu, di Piala AFF nanti, Vietnam akan melakoni laga kandang pertama pada 16 Desember 2024 melawan timnas Indonesia. Pada tahun ini, timnas Indonesia selalu menjadi mimpi buruk bagi timnas Vietnam. Mana tidak, kekalahan demi kekalahan selalu mereka rasakan kala bersua timnas Indonesia. Dimulai pada Piala Asia 2023, berakhir dengan kekalahan 0-1 Vietnam dari Indonesia. Berlanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2026, usai kalah 1-0 di Gelora Bung Karno, Vietnam malah terbantai di kandang sendiri. Duel di Stadion Midin berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan timnas Indonesia. Di level kelompok umur, sial bagi timnas U16 Vietnam yang terbantai 0-5 oleh timnas U16 Indonesia pada perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Kini, mereka berusaha bangkit dengan mencari pemain-pemain licik untuk dipanggil ke tim nasional mereka. Kelicikan timnas Vietnam memang tidak perlu diragukan lagi. Dua pemain timnas Indonesia pernah menjadi korban. Keduanya adalah Evan Dimas dan Jordi Amat. Khusus Evan Dimas, kejadiannya pada final SEA Games 2019. Saat itu, tackle horror back Vietnam Doan Van Hau terhadap Evan Dimas mewarnai kekalahan timnas Indonesia 0-3 dari The Golden Star di final SEA Games 2019 pada Selasa 10 Desember 2019. Detik-detik pelanggaran tersebut terjadi saat laga berjalan 19 menit 25 detik. Saat itu, Evan Dimas menerima operan dari Kapten Garuda Muda, Andi Setio. Gelandang asal Barito Putra itu mendribel bola dari sisi kanan pertahanan sendiri menuju tengah. Dia kemudian mencari kawan untuk mengoper bola. Van Hau kemudian mendekati Evan Dimas dari belakang.
Dalam rekaman tayangan ulang, bola terlihat sudah dilepaskan Evan Dimas ke arah Zulfiandi. Meski Evan Dimas sudah tidak menguasai bola, Van Houw tetap merangsek dari belakang dan kaki kirinya tampak menghajar pergelangan kaki kiri gelandang timnas Indonesia U23 itu. Evan Dimas kemudian teriak dan langsung meringkuk kesakitan di atas lapangan setelah pergelangan kakinya ditekel Van Houw. Mantan pemain Selangor FA itu pun beberapa kali meringis sembari memegang pergelangan kaki kirinya. Evan Dimas kemudian dipapa tim medis Indonesia keluar lapangan. Tidak lama berselang, Sahrian Abimanyu masuk menggantikan Evan Dimas. Anehnya, Van Houw tidak mendapatkan kartu kuning dari wasit Majed Mohamed Al-Samrani asal Arab Saudi atas pelanggaran keras tersebut. Van Houw malah mencetak gol pembuka keunggulan Vietnam pada menit ke-40 setelah melakukan tackle horor pada Evan Dimas. Dia sukses menanduk bola umpan tendangan bebas Do Hung Dung menjadi gol. Bek yang pernah bermain di Liga Eredivisie Belanda, SC Heerenveen itu bahkan mencetak gol lagi sebagai penutup kemenangan Vietnam 3-0 atas Indonesia pada menit ke-73. Kasus kedua adalah pemain belakang timnas Indonesia, Jordi Amat. Jordi tidak bisa menyelesaikan pertandingan saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Amat harus ditarik keluar pada menit ke-70 dalam laga kedua grup D Piala Asia 2023 itu. Jordi Amat tersungkur di lapangan setelah mendapatkan sikutan dari striker timnas Vietnam, Nguyen Van Tung. Darah pun sempat mengucur keluar dari hidung Amat. Mantan pemain Swansea City itu mengalami cedera di sekitar tulang hidungnya. Usai kejadian, Jordi Amat merasa tidak nyaman dengan cedera itu. Sebab pemain berusia 31 tahun itu kerap merasakan nyeri di bagian hidungnya. Jordi Amat mengalami 2 cedera yang cukup mengkhawatirkan dalam 2 laga yang dijalani timnas Indonesia di Piala Asia 2023.